Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Sarlotan dari kelas F, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Tadulako. Saat ini saya akan mempresentasikan atau mereview kembali rangkuman materi 9 sampai pertemuan yang ke-15, mata kuliah kajian lingkungan hidup. Yang pertama yaitu kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Yang pertama yaitu kriteria ekologi. Yang kedua, kriteria sosial. Ketiga, kriteria ekonomi. Keempat, kriteria regional. Dan kelima, dan yang terakhir adalah kriteria pragmatik. Penetapan kawasan konservasi. Fungsi penetapan kawasan konservasi. Yang pertama, sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan. Yang kedua yaitu pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung Kepres nomor 32 tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama, tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah yang pertama, mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Yang kedua, yaitu mempertahankan keanekaragaman tumbuhan satwa, tipe, ekosistem, dan keunikan alam. Dari fungsinya, pemerintah memberi kawasan lindung menjadi pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 jenis kawasan lindung meliputi yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Kedua, kawasan perlindungan setempat. Ketiga, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Dan yang keempat yaitu kawasan rawan bencana. Pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Baik, prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan, atau tetap lestari. Yang ketiga, setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain, dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa depan. Yang terakhir, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani, sosial, dan budaya dalam jangka panjang dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya. Dampak pembangunan yaitu ada 4: perubahan iklim, pencemaran
disaster atau bencana, dan konflik sosial. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Hubungan manusia dan lingkungan. Yang pertama, status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Yang kedua, sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Yang ketiga, akibat aktivitas manusia, industri, pertanian, transportasi, pemukiman, dan lain sebagainya menghasilkan limbah dan residu. Yang keempat, limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Sumber perubahan lingkungan. Aktivitas manusia, terutama pembangunan industri, transportasi, dan pemukiman menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Yang kedua, aktivitas alam. Letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi, merubah kualitas air, udara, tanah, makanan, faktor atau manusia sendiri. Yang ketiga, komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.